Imam Syafi'i selama bulan Ramadan beliau mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Artinya beliau setiap hari hatam 2 kali, 60 juz. Ini bukan sesuatu yang mustahil, karena beliau sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Dari sejak 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Berarti hafalan beliau benar-benar lancar, sehingga mampu sehari semalam menghatamkan 2 kali. Imam Malik ketika masuk pada bulan Ramadan, beliau mengkhususkan untuk membaca Al-Quran. Beliau tidak mengajar, tidak mengajarkan hadis, tidak memberikan fatwa, khusus membaca Al-Quran saja. Imam Bukhari setiap hari menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi siang harinya beliau menghatamkan Al-Quran, nanti malam harinya beliau membaca 10 juz. Jadi 3 malam beliau hatam lagi. Ini Imam Bukhari yang ahli hadis. Ahli hadis saja beliau mengkhususkan pada bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Bahkan sebelum masuk bulan Ramadan, para ulama sudah menyiapkan diri untuk mengkhususkan waktunya membaca Al-Quran. Sebagaimana disampaikan oleh Amr bin Qais. Ketika masuk bulan Sya'ban, Amr bin Qais menutup kiosnya, tidak berjualan, dan beliau mengkhususkan untuk membaca Al-Quran. Ini di bulan Sya'ban. Sudah siap-siap, apalagi di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, Umar bin Khattab menyuruh imam salat malam atau salat tarawih. Di antaranya adalah Imam Ubay bin Ka'ab dan juga Imam Tamim Ad-Dari. Umar bin Khattab menyuruh mereka untuk mengimami, dan setiap rakaat imam ini membacanya ayat-ayat yang jumlahnya mi'in dalam bahasa Arabnya, yaitu ayat-ayat yang jumlahnya 100-an. Ini setiap rakaat. Jadi setiap rakaat para imam ini membaca dalam sholat malamnya, sholat tarawihnya, mereka membaca kurang lebih 100 ayat. 100 ayat itu kurang lebih hampir 1 juz. Sehingga saking panjangnya sholat ini, mereka ada yang sholat dengan bertelekan pakai tongkat, ya, karena saking panjangnya. Kapan selesai sholat ini? Selesainya adalah menjelang sahur. Ketika menjelang sahur mereka menyelesaikan sholat untuk melaksanakan sahur. Nah, ini adalah yang dilakukan orang-orang terdahulu, para ulama, para sahabat, para tabi'in. Mereka pada bulan Ramadan menghabiskan waktunya untuk bersama Al-Quran. Mereka menghatamkan berkali-kali pada bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, sampai di mana bacaan Al-Quran kita sampai hari ini? Para ulama, para sahabat, para tabi'in, mereka menghidupkan bulan Ramadan bersama Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setiap bulan Ramadan, Rasulullah SAW murajaah bersama malaikat Jibril. Bahkan di akhir hayatnya, pada bulan Ramadan, beliau 2 kali menghatamkan Al-Quran bersama malaikat Jibril. Demikian juga bahwa bulan Ramadan inilah bulannya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Begitu juga kenapa para ulama menghabiskan waktunya selama Ramadan ini membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah pahala. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah yang mudah dan pahalanya besar. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hitungannya adalah setiap huruf. Jadi setiap hurufnya itu adalah 1 pahala, kemudian dilipatkan menjadi 10 pahala. Itu di luar Ramadan. Itu di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ini, pahala ibadah yang kita lakukan, ibadah apa saja, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah yang paling mudah, pahalanya besar adalah membaca Al-Quran. Dengan waktu yang singkat, kurang dari 1 jam, ada yang mampu membaca Al-Quran 1 juz. Bahkan bagi seorang yang hafidh, yang hafalannya lancar, dia mampu membaca 1 juz 30 menit atau mungkin kurang dari itu, mampu membaca Al-Quran 1 juz. Sehingga kalau dihitung-hitung pahalanya sangat besar sekali. Dihitung pahalanya adalah bukan per juz
bukan per surat tapi per huruf. Satu hurufnya itu 10 pahala. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama, sahabat, para tabi'in menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an karena ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Selayaknya bagi seorang mukmin itu menghatamkan Al-Qur'an sebulan sekali. Jadi sebulan sekali itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisinya hatam satu kali. Ini sebagaimana disampaikan oleh Abdullah Amr bin al-As. Jadi beliau ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berapa lama saya menghatamkan Al-Quran? Kata Rasulullah SAW, sebulan sekali. Kemudian Abdullah bin Amr bin al-As meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan sebulan sekali. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu 20 hari sekali. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, kalau tidak 15 hari sekali, atau 7 hari sekali, atau 3 hari sekali. Sudah itu terakhir. Jadi yang ideal secara umum gitu ya, sebisa mungkin kita menghatamkan Al-Quran sebulan sekali. Itu sudah pilihan yang paling ringan ya. Tapi para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Mereka menghatamkan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Sehingga di bulan Ramadan ini memang waktu khusus ya. Memang ada larangan kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tetapi ketika di bulan Ramadan ini waktunya khusus, yang mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Dalam satu hari beliau mampu menghatamkan 2 kali hatam. Imam Bukhari setiap hari hatam Al-Quran. Imam Malik menghabiskan waktunya selama bulan Ramadan membaca Al-Quran. Maka dari itu kita berusaha selama bulan Ramadan ini mampu menghatamkan minimal 1 kali. Jangan sampai tidak. Kita sungguh-sungguh merugi ketika di bulan Ramadan ini 1 kali saja tidak hatam. Lalu bagaimana caranya? Caranya agar kita tidak berat dalam 1 hari membaca 1 juz, kita bagi-bagi. 1 juz itu ada 20 halaman atau 10 lembar. Ini kita bagi-bagi. Kalau kita bagi-bagi setiap sholat fardu, ini akan meringankan kita. Misalnya sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu, kita membaca 2 halaman. Setiap selesai melaksanakan sholat fardu, kita membaca 2 lembar. Itu akan kita mendapatkan 1 juz setiap hari itu. Jadi setiap habis sholat fardu, kita membaca 2 lembar. Habis sholat maghrib, 2 lembar. Sholat isya, 2 lembar. Sholat subuh, 2 lembar. Sholat zuhur, 2 lembar. Kemudian sholat asar, 2 lembar. Maka kalau kita rutin, maka kita mampu setiap hari membaca 1 juz. Dan selama Ramadan, insya Allah kita mampu menghatamkan satu kali khatam. Kalau berat, setiap sholat, habis sholat 1 lembar dibagi 2. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Nah ini kita terus melakukannya. Kalau hari-hari yang sudah lewat kita membaca Al-Qur'annya baru sedikit, maka usahakan hari-hari berikutnya kita memperbanyak lagi membaca Al-Qur'an, sehingga kita bisa mentargetkan minimal dalam Ramadan ini kita menghatamkan Al-Qur'an. Karena inilah kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an agar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala banyak. Karena inilah yang akan kita lihat nanti di hari kiamat. Amalan-amalan kita akan disaksikan oleh Allah, akan dilihat oleh Rasul, akan dilihat oleh orang-orang mukmin. Kalau kita tidak punya amalan kita sedikit, kita akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, beramallah kalian, beribadahlah kalian, fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan melihat amalan kalian. Rasul juga akan melihat amalan kalian. Bahkan orang-orang mukmin akan menyaksikan amalan-amalan kalian. Dalam surat Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman,
ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Artinya dalam ayat ini, kitab apa ini? Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan amalan-amalan yang kecil dan juga amalan-amalan yang besar. Semuanya dihitung, semuanya dicatat oleh para malaikat. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan, apa saja yang mereka lakukan di dunia, semuanya hadir, semuanya kelihatan di mata mereka. Maka dari itu, kesempatan bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Di bulan Ramadan ini dengan waktu yang singkat, waktu yang sedikit, tapi kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena setiap amalan ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini kita bertepatan ketika beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena dengan mendapatkan Lailatul Qadar sama saja ibadah kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu mungkin lebih panjang daripada umur yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.